Ini Bunda habis pete bawang pre di belakang rumah. Ini rencana mau bikin telur dadar. Kalau saya telur dadar tuh lebih suka pakai bawang pre ya, karena bawang pre itu memiliki rasa yang cenderung manis seperti bawang bombay. Kalau daun bawang ya manis sebetulnya, tapi hanya pada batangnya saja. Pada bagian daun rasanya lebih segar. Jadi ketika memakan ya memang sama-sama manis sebenarnya, tapi bedanya terletak kalau bawang pre itu punya rasa yang lebih manis dibandingkan daun bawang. Beberapa waktu ke belakang ya, Indonesia ini dihebohkan dengan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak yang terjadi pada sekitar usia 5 bulan sampai 18 tahun. Menyikapi kasus gagal ginjal akut pada anak, kalau menurut saya ini merupakan ujian ya, sekaligus teguran dari Allah Ta'ala karena kesombongan manusia itu sendiri. Menyombongkan tentang apa? Makanya yang diobrak-abrik itu ya penjual obatnya, karena selama ini sombong. Kalau pakai obat ini pasti sembuh. Nah, itu sudah menuhankan obat, sudah main Tuhan-Tuhanan. Manusia itu tidak bisa mengatakan pasti. Kepastian itu hanya milik Allah. Kalau bilang minum obat ini insya Allah memberikan kesembuhan, nah itu masih ada benarnya. Nggak punya keyakinan obat itu yang menyembuhkan. Obat itu hanya wasilah ya. Ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah setelah minum obat ini. Karena yang menyembuhkan engkau bukan obat ini. Obat ini hanya mengobati. Kalau seperti itu ya nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya ya, ini Allah Ta'ala ini sedang menegur karena dosa orang yang sudah merasa ujub dan takabur, merasa bisa menyembuhkan penyakit dengan obat yang mereka buat. Dalam konteks ini para pembuat obat itu ya pabrik obatnya ya, makanya kalau bangkrut ya jangan heran, karena sudah merasa bahwa dengan obat yang dia buat orang menjadi sembuh. Lupa kalau yang menyembuhkan itu Allah. Makanya dibuat begini sama Allah Ta'ala ya. Melalui video ini ya mudah-mudahan yang selama ini ya orang-orang yang menuhankan obat jadi sadar bahwa obat itu hanya mengobati, yang menyembuhkan itu Allah. Jadi semua penyakit dan kesembuhan itu adalah atas izin Allah. Ini tolong digarisbawahi ya. Selama ini bisa saja yang jual obat ini merasa, oh itu karena obat saya, orang itu sembuh. Iya, karena obat saya. Ya, orang itu sembuh, ya bisa sembuh. Biasanya orang-orang itu ada ujub, ada riak sehingga menuhankan obat tersebut. Ya, munculnya penyakit itu kan tidak lepas dari akhlak kalau menurut saya ya, yang selama ini saya amati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menceritakan dengan baku berdasarkan surat dalam Al-Quran. Al-Quran itu harus kita imani. Jadi setiap ayat demi ayat harus kita imani. Tidak beriman dengan satu ayat saja sudah dianggap kafir oleh Allah. Bukan saya ya yang menganggap kafir, tapi Allah. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar, yakni dari kesalahan-kesalahanmu. Makanya ada orang yang belum mohon ampun ya, ada yang diberikan kesembuhan ya, termasuk ayat ini, karena Allah itu sudah memaafkan. Mungkin Allah itu melihat dari sisi yang lain ya, orang ini sakit tidak pernah mohon ampun di titik kesalahannya, tapi orang ini selalu bersedekah, bersedekahnya lillahi ta'ala, ya bisa saja itu melihat dari sisi itu, akhirnya sama Allah Ta'ala diberikan kesembuhan. Apa hubungannya gagal ginjal akut pada anak? Ya, ini bisa terjadi ya, menurut pandangan dan keterkaitan penyakit dengan akhlak itu ada hubungannya memang. Jika terjadi gagal ginjal akut
dan yang rusak adalah ginjalnya, itu disebabkan oleh marah yang disimpan lebih dari 1 tahun. Kalau imannya bagus, biasanya marah yang disimpan lebih dari 2 bulan. Jadi orang itu semakin bagus imannya, semakin cepat kena penyakit kalau melakukan kesalahan. Jadi hati-hati kalau lihat orang yang kena gagal ginjal, kita nggak boleh suudon, tapi ini ilmu ya, ilmu untuk kita pelajari dan kita amalkan agar kita tidak sampai kena gagal ginjal. Itu bagaimana? Nah, ilmunya ya seperti itu. Jangan menyimpan marah. Jika terjadi gagal ginjal akut dan yang rusak adalah ginjalnya disebabkan oleh marah yang disimpan, ini tolong digarisbawahi dan diingat-ingat. Jika yang terkena orang dewasa, biasanya itu 45 tahun di atas ya, di atas akil balik, berarti orang tersebut menyimpan marah kepada orang tuanya yang kuat, sangat kuat. Dan bila terjadi kepada orang yang berumur di atas 45, ini biasanya menyimpan marah dengan pasangannya. Kemudian jika gagal ginjal yang terjadi kepada anak kecil yang masih belum mempunyai dosa, tuh ini belum mempunyai dosa kok kena gagal ginjal, ya itu teguran dari Allah. Barangkali kalau kena anaknya, biasanya rata-rata orang tua itu kan sayang sama anak ya, terus anaknya itu diberi penyakit, nah sadar apa enggak? Nah maksudnya Allah itu seperti itu. Jadi jika kena anak-anak ini ya karena orang tuanya si anak itu sering menyimpan marah kepada orang tuanya lagi, yakni kepada kakek neneknya si anak. Insya Allah kalau anak kecil yang belum mempunyai dosa ya, insya Allah ya orang tuanya memang seperti itu, sering menyimpan marah. Anak tersebut kan menyimpan marah kepada kakek atau neneknya si adik. Jadi orang tuanya si anak ini menyimpan marah yang sangat kuat. Kalau menyimpan marah hanya tidak begitu kuat, terus sangat-sangat jarang, insya Allah tidak. Ini yang kerap kali ya. Jadi hampir setiap hari dikit-dikit marah, tapi disimpan marahnya. Dan itu sampai berbulan-bulan, maka akan diberi peringatan oleh Allah Ta'ala dengan gagal ginjal akut kena anak. Nah, fenomena ini terjadi dan dimunculkan memang oleh Allah Ta'ala karena saat ini kan banyak ya orang-orang itu ya bapak ibu muda ya, maksud saya bapak ibu yang muda-muda yang tidak menghormati orang tuanya ya, banyak sekali orang-orang yang belum bisa menghormati orang tua, itu banyak, tidak ada rasa hormat ya. Orang tua itu memang tidak mau dihormati. Hormati orang tua, niatkan niat patuh perintah Allah, itu aja, nggak usah. Jadi berdasarkan pengalaman metode pengobatan saya, maksud saya pengobatan secara akhlak ya, solusi untuk mencegah dan jalan penyembuhan dari sisi akhlak adalah dengan memperbaiki sikap kepada orang tua dan meminta maaf secara ikhlas dan bersungguh-sungguh karena Allah. Ya insya Allah kalau sudah mohon ampun di titik kesalahannya, Allah itu memberikan kesembuhan.